Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Andriani, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Otip Satibi Hidayat MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang dibagi dalam dua kata. Yang pertama demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut dengan konstitusi. Dari pengertian di atas, Indonesia termasuk ke dalam negara demokrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 setelah amandemen yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat atau mengkritik pemerintah adalah hal yang diperbolehkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, yang menjadi dasar pijakan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat tertuang di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia hingga saat ini masih belum pada tingkat menghormati hak asasi warga negaranya. Padahal konstitusi secara jelas telah mencantumkan bahwa rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum mampu menjamin hak-hak tersebut. Bahkan tidak jarang pula negara malah melanggar hak-hak warga negaranya. Hal ini jelas menyalahi konstitusi nasional kita sendiri. Fakta ini menunjukkan juga bahwa demokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan sempurna. Karena sejatinya dalam negara demokrasi, hak-hak warga negara haruslah dijunjung tinggi. Ada ketidakpuasan masyarakat juga terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak sekali yang dipenjarakan bukan karena mencuri atau bertindak pidana, akan tetapi mereka dipenjarakan karena mengkritik pemerintah. Dari hal ini saja sudah jelas bahwa aktivitas yang kita lakukan akan semakin sulit dan dihimpit karena kebebasan hampir sulit dirasakan. Hal-hal yang seharusnya sepele bisa dipidanakan. Itulah implementasi demokrasi yang ada di Indonesia masih jauh dari kata sempurna apabila kebebasan masih sulit dirasakan. Negara Indonesia sudah merdeka, namun warga negara masih belum merdeka dari belenggu-belenggu kebebasan. Apabila demokrasi tidak diindahkan, maka akan berimbas pada rasa keadilan. Orang akan berpikir bahwa sulit berbicara atau mengemukakan pendapat akan merasa tidak adil. Hal tersebut bisa berbuntut panjang apabila pemerintah terus menutup-nutupi pergerakan pers dan kebebasan berpikir. Hal ini yang menjadi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Implementasi
demokrasi yang seharusnya semakin baik justru semakin merosot yang mengakibatkan orang takut untuk berekspresi. Sekian penjelasan mengenai implementasi demokrasi di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.